Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus pembahasan. Jadi pertama adalah mengenai kasus PRT, kemudian yang kedua mengenai kasus lokal kan kawan. Oke, yang pertama ini permasalahan adalah pelanggaran tentang Undang-Undang Pasal 25 Ketertiban Umum. Ini ceritanya ada dua PRT yang berkelahi di tempat umum, walaupun perkelahian itu di dalam pasar daerah Satinsana. Nah, pasar ini disebut sebagai Happy Market, yang kawan-kawan biasanya liburan di sana. Nah, itulah tempatnya dua PRT ini sedang berkelahi. Nah, awalnya permasalahan ini karena masalah hutang piutang sebesar $3.000 Hongkong. Tidak disebutkan ini PRT PL atau PRT Indonesia, karena di situ hanya inisial A dan L. Oke. Si Mbak A ini umurnya 42 tahun, sedangkan si Mbak L ini umurnya 46 tahun. Intinya di situ dua-duanya ini terlibat perkelahian ya di tempat umum tadi. Oke, ini dimulai tanggal 27 Mei 2024. Nah, si Mbak A ini lagi nunggu di toilet. Jadi dia ini nunggu di toilet di dalam pasar ya. Kemudian tanpa ia sadari ada salah satu teman nih si Mbak L ini melihat si Mbak A tadi lagi nunggu giliran Pak memakai toilet. Secara otomatis teman si Mbak L ini langsung memberitahu si Mbak L, iku loh seng pinjam uang kamu sekarang lagi nunggu di toilet atau bersama temennya. Nah akhirnya karena si Mbak A ini ada temen juga yang berbarengan nunggu toilet, alhasil si Mbak A ini juga membawa temennya dia. Jadi ini selain Mbak A dan Mbak L ini juga mereka membawa masing-masing geng. Nah di saat itulah ketika mereka bertemu, awalnya cuman biasa aja, ngobrol biasa, meminta uang yang ia pinjam untuk segera dikembalikan. Tapi si Mbak A ini memang dengan sengaja tidak mau membayar. Jadi wajar ketika ditanyain persoalan masalah hutang, dia itu bulet banget, banyak alasan dan malah marah-marah, sehingga itu menimbulkan emosi si Mbak L. Akhirnya Mbak L ini ngajak berantem dan di situ terjadilah tarik-tarikan rambut, baju juga ditarik dan juga hampir aja ini dipukul. Tapi memang kedua belah pihak geng tadi ini sama-sama menghalangi ya, karena memang rame banget dan ini sampai banyak warga lokal yang menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi karena tidak terkontrol, tidak terkendali, akhirnya salah satu si penonton ini teleponlah ke polisi. Nah, ketika polisi datang, ini kedua belah pihak ini masih di situ dan keduanya ini diikat. Jadi mereka dua-duanya itu diikat agar mereka itu tidak bentrok lebih parah lagi. Nah setelah itu polisi langsung melakukan investigasi, membawa keduanya ini ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebihnya. Nah situ baru polisi mengetahui persoalannya adalah permasalahan hutang piutang yang sebesar 3.000 tadi, yang dimana si pelaku si yang pinjam itu tidak mau membayar dan itu terjadi peminjaman sudah sejak lama. Oke, setelah itu barulah polisi ini membebaskan mereka sampai persidangan kemarin. Jadi persidangan itu sekitaran Juni kemarin. Nah, karena dari bulan Mei ke bulan Juni secara otomatis mereka ini menjadi tahanan luar. Jadi ketika menjadi tahanan luar, secara otomatis mereka itu harus membayar sebuah jaminan sebesar $500 Hongkong. Nah, ketika mereka membayar $500 Hongkong, kemudian mereka itu dibebaskan sambil menunggu persidangan bulan Juni. Nah, ketika
persidangan bulan Juni itulah keputusan dari hakim akan keduanya. Jadi yang salah ini adalah keduanya karena sama-sama melakukan perlawanan. Nah, karena persoalan itulah mereka ini akhirnya melanggar Undang-Undang Pasal 25 Ketertiban Umum, yang dimana mereka ini masih diberikan keringanan. Jadi cuman membayar denda sebesar 500 Hongkong tadi. Jadi yang tadinya ini buat jaminan itu dibuat membayar denda, dan juga si hakim ini memperingatkan mereka akan diberi satu kesempatan selama 1 tahun. Mereka tidak boleh melakukan perkelahian kembali, atau mereka ini memiliki catatan kriminal lagi di negara Hong Kong. Jika di dalam 1 tahun mereka ini melakukan kriminal atau mungkin perkelahian kembali, maka secara otomatis mereka ini bakal didenda sebesar 1.000 dolar Hong Kong dan juga dipenjara. Jadi ini masih awal permulaan, hukuman diringankan, dan ketika mereka terjerat kasus perkelahian, untungnya mereka ini masih bekerja di tempat majikan. Walaupun majikan mengetahui perkara perkelahian, majikan tetap ini memakai jasa kerja mereka, artinya mereka tidak diinterminate. Oke, yang kedua kita bakal bahas tentang masalah Mbak Indonesia yang curhat di grup tentang kerjaannya dia, yang dimana mbaknya ini baru bekerja 2 minggu. Dia mengeluhkan nih di grup bahwa dia itu bawa banyak banget barang, sehingga dia ini keteteran membawa barang dan mengeluh. Nah, dari keluhan itu akhirnya menjadi rame di beberapa sosial media. Nggak hanya di story kawan-kawan, namun juga di TikTok. Itu juga rame membahas anak baru yang bekerja di negara Hong Kong tidak tahu situasi bahwa hal seperti itu biasa. Biasa yang dimana rata-rata mbak-mbak Indonesia yang sudah lama bekerja di negara Hong Kong memang seperti itu dulu awal-awalnya. Tetapi ketika mereka ini sudah lama bekerja di negara Hong Kong, akhirnya mereka itu bisa mengelabui bagaimana agar ketika mereka belanja bawa barang banyak, tetapi mereka bisa meringankan belanjaan. Contoh, mereka bisa meminta sepeda kepada majikannya karena mereka sudah lama. Jadi akhirnya dari lama itulah mereka bisa melakukan obrolan dengan baik-baik. Akhirnya karena ada obrolan baik-baik, alhasil majikannya ini memberikan dia sepeda. Jadi memang ada beberapa kemungkinan bisa kawan-kawan lakukan. Ada juga kawan-kawan ini yang bawa barang belanjaan dari pasar itu banyak banget, apalagi belanjaan nih 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu sekali. Ada juga yang belanja tidak hanya buat makanan saja, buat masak, tapi juga peralatan untuk bersih-bersih, ngepel, entah itu Biopasoy, entah itu Dettol, entah itu sabun cair, itu ada juga. Jadi itu semacam memberatkan kembali mbak-mbak tadi. Jadi 2 kali berat kan kerjaan sampean. Nah, kalau sudah lama bekerja di negara Hong Kong, mereka ini bisa melakukan alternatif lainnya dengan cara naik taksi ataupun naik siupa nanti, atau naik bus, kemudian uang nanti diambil dari belanjaan si bos tanpa sampai itu memberitahu bahwa belanjaan itu dikorupsi untuk naik transportasi tadi. Nah, ada nggak seperti itu? Ada kan? Dan ini banyak juga yang dilakukan atau dialami oleh teman-teman yang lain ketika sudah lama bekerja di negara Hong Kong, melakukan jalan atau alternatif lainnya untuk meringankan beban belanjaan sampean. Jadi intinya kawan-kawan, kalau bisa kasih solusi biar adik-adik itu lebih semangat lagi. Karena seperti itulah kerja di luar negeri, apalagi masa-masa potongan memang berat sekali. Berat sekali, tidak hanya berat
majikan omongannya, tapi juga kerjaannya berat sekali. Apalagi bagi adik-adik yang belum pernah kerja berat di Indonesia. Ya, intinya kita tidak perlu menghakimi, cuman kasih solusi dari curhatan adik-adik kita ya. Itu aja infonya. Dan yang terakhir pembahasan tentang masalah kasus orang lokal. Jadi kemarin yang lagi rame adalah warga lokal, satu keluarga ini hampir aja mengalami sesak nafas karena menghirup udara beracun dari arang yang dibakar oleh suaminya sendiri. Jadi ada sepasang suami istri yang memiliki 3 anak. Umur pertama yang paling kecil ini 13 tahun, 15 tahun dan 16 tahun. Mereka ini hiduplah di satu tempat flat, dan kemudian pada waktu itu sekitaran jam 10 satu keluarga itu sudah mapan tidur di kamar masing-masing. Kemudian istrinya itu bangun lihat suaminya tidur, makanya dia tidur lagi. Jadi dari jam 10 sampai jam 1 istrinya itu tertidur, dan kemudian terbangun sekitar jam 1 melihat suaminya tidur di samping dia. Dan kemudian jam 2.30 anaknya ini terbangun. Nah, terbangun itulah dia keluar dari kamar. Nah, di situ dia melihat pintu di flatnya mereka ini sudah dikasih dikasih plester. Jadi kawan-kawan kalau ingat plester warnanya coklat yang buat biasanya kirim barang, nah itu diplester semua pintu-pintunya di situ. Nah, jadi jam 2.30 dia ini menanyakan kepada ayahnya, dia kok semuanya pintu diplester, kenapa? Tetapi lagi-lagi si ayah ini tidak menjawab pertanyaan dari anaknya dia yang umur 16 tahun tadi. Dan kemudian karena tidak ada jawaban, di saat itulah anak itu kembali tidur lagi. 2.30 bangun, kemudian masuk ke kamar. Dia bangun kembali jam 3-an untuk ngecek di luar. Ayahnya tadi kan melakukan memplester pintu-pintu kan. Nah, dia ngelihat ternyata di situ ayahnya sudah tidak ada, ayahnya sudah pergi, dan ayahnya itu sebelum pergi ternyata membakar arang. Nah, di saat itulah semua isi rumah itu, ibunya dia dan dua adiknya dan dia ini semuanya pada batuk-batuk dan sesak napas. Di saat itulah mereka telepon polisi melaporkan tentang kejadian tersebut. Akhirnya ketika polisi datang, ini melihat situasi rumah mereka penuh asap. Nah, setelah diselidiki ternyata motif dari situasi ini, kondisi ini karena ayahnya ini terbelit hutang. Jadi permasalahan ekonomi, masalah keuangan, sehingga pengen mateni ke 3 anaknya dan istrinya. Oke, semoga dengan pembahasan 3 sekaligus masalah ini, semoga kawan-kawan ini terhibur atau mungkin mendapatkan tambahan informasi dari channel ini, dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan mohon maaf untuk perpindahan tempat dari belakang rumah ke dalam rumah, karena belakang rumah itu setelah saya buat ngobrol banyak mbak-mbak, ibu-ibu yang duduk di situ untuk ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.